Kutukan Lembah Hitam. Di sebuah desa terpencil bernama Waringin Asih, tersembunyi sebuah lembah yang selalu diselimuti kabut tebal. Masyarakat menyebutnya Lembah Hitam. Tak seorang pun berani mendekat, apalagi memasukinya. Konon, siapapun yang berani melanggar batas lembah akan membawa petaka bagi seluruh desa. Raka, seorang pemuda berani dan rasional, tak percaya dengan mitos itu. Ia baru kembali dari kota setelah bertahun-tahun menempuh pendidikan. Melihat desanya masih dikelilingi ketakutan, ia merasa terpanggil untuk mencari kebenaran. Semua ini hanya cerita lama untuk menakut-nakuti, kata Raka suatu sore kepada Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal bijak. Tapi Mbah Wiryo hanya menghela napas. Kau belum tahu sejarahnya, Raka? Ada alasan mengapa lembah itu dilarang dijamah. Jawabnya sambil memandang jauh ke arah kabut yang menyelimuti lembah. Namun rasa penasaran Raka tak terbendung. Suatu pagi, saat kabut belum terlalu tebal, ia menyelinap ke batas lembah. Di balik semak, ia menemukan sebuah batu besar penuh ukiran kuno. Ketika disentuh, udara seketika menjadi dingin. Angin berdesir, membawa bisikan lirih yang menyebut namanya. Raka menelan ludah, tapi tekadnya bulat. Ia melangkah masuk lebih dalam. Pohon-pohon tua menjulang seperti raksasa bisu. Tiba-tiba, di tengah kabut, tampak sesosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian kuno. Ia berdiri membelakangi Raka, bahunya berguncang seperti sedang menangis. "Siapa kau?" tanya Raka pelan. Tak ada jawaban. Ketika sosok itu menoleh, wajahnya pucat dan matanya penuh luka air mata darah. Raka terpekik dan terjatuh. Tanah berguncang. Jeritan panjang menggema dari balik lembah, disusul suara tangis yang menyayat hati. Raka berhasil melarikan diri. Tapi sejak hari itu, desa mulai diganggu. Hujan tak turun, ladang mengering, dan mimpi buruk menghantui warga setiap malam. Beberapa penduduk jatuh sakit tanpa sebab. Desa mulai panik. Mbah Wiryo lalu memanggil Raka. "Kau sudah membangunkannya?" kata sang tetua dengan suara bergetar. "Siapa?" tanya Raka. "Sang putri Sukmawangi, arwah yang terikat dendam dan duka." Mbah Wiryo pun membuka kisah masa lalu. Dahulu, Lembah Hitam adalah pusat sebuah kerajaan kecil bernama Tirtadahana. Putri kerajaan, Sukmawangi, dikenal anggun dan berhati lembut. Tapi saat kerajaan diserang musuh, rakyat menyalahkannya karena dianggap membawa sial. Dalam kekacauan, sang putri dibunuh oleh rakyatnya sendiri dan dikubur di lembah itu. Sebelum ajalnya, ia bersumpah akan menuntut balas pada siapapun yang berani mengusik. Peristirahatan abadi. Sejak saat itu, tanah tempat kerajaan berdiri menjadi angker, dan kabut abadi menutupinya. "Dengan kau masuk ke lembah, kutukannya terbangun," ujar Mbah Wiryo. "Sekarang, hanya ada satu jalan untuk menghentikannya. Raka harus meminta maaf secara spiritual kepada arwah sang putri, mewakili leluhur yang dahulu bersalah. Tapi ia tak bisa melakukannya sendiri. Mbah Wiryo membawanya kepada Nyai Sari, seorang penjaga spiritual yang tinggal di pinggir hutan. Nyai Sari setuju membantu. Mereka bertiga melakukan ritual malam hari di batas lembah. Di tengah hening, arwah sang putri muncul. "Sukmawangi, kami datang bukan untuk mengusik, tapi memohon pengampunan," ujar Raka dengan gemetar. Arwah itu melayang pelan, wajahnya kini menunjukkan kesedihan mendalam. "Leluhurmu mengutukku dengan kematian yang keji. Aku menunggu permintaan maaf selama ratusan tahun," ucapnya dengan suara bergema dari segala arah. Raka berlutut, menunduk dalam-dalam. "Atas nama darah yang pernah melukamu, aku memohon maaf. Biarlah kutukan ini berhenti di aku." Tiba-tiba, kabut di lembah berputar kencang. Sosok arwah itu menjerit, lalu melayang tinggi sebelum perlahan menghilang menjadi cahaya. Lembah menjadi sunyi. Keesokan harinya, kabut yang selama ini menyelimuti lembah mulai menipis. Hujan turun deras membasahi desa. Ladang yang sempat kering kembali tumbuh hijau. Warga desa keluar rumah dengan wajah lega dan heran. Namun Raka tidak kembali. Ia menghilang sejak malam ritual. Beberapa warga percaya bahwa Raka telah menjadi penebus dosa masa lalu. Mbah Wiryo hanya meninggalkan satu kalimat saat ditanya. "Setiap kutukan butuh pengorbanan." Kini, Lembah Hitam tetap ditutup. Bukan karena angker, tapi sebagai makam kedamaian.
Di tepi lembah berdiri sebuah batu peringatan bertuliskan, "Di sini beristirahat sang penebus dan sang putri yang terluka. Jangan bangunkan mereka."